Hari itu, Jumat, 15 Agustus tahun 2025. Langit Jakarta Selatan mendung sejak pagi. Udara di Jagakarsa terasa berat. Seolah kota tahu, ada sesuatu yang akan hilang. Selamat datang kembali di Cerita Misteri. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. 20 tahun silam, di sebuah panggung sederhana di Jagakarsa, nama Nina Carolina pernah dielu-elukan. Wanita kelahiran Jakarta, 12 Maret tahun 1987. Itu bukan sekadar penyanyi dangdut panggung malam, melainkan sosok yang karismatik. Rambut hitam yang sebahu, badannya mungil, matanya bulat tajam, dengan eyeliner tipis, dan gaunnya selalu mencolok dengan kilau payet murahan yang terlihat. Glamor di bawah sorot lampu warna-warni. Yang membuatnya legendaris bukan semata penampilannya, tapi suara serak-serak basah yang keluar dari tenggorokannya seperti butiran pasir bercampur madu. Suara itu bisa membuat para penonton warung remang, sopir angkot, hingga pejabat lokal terdiam. Mereka bilang, suara Nina punya daya magis, seolah mampu menembus isi hati. Namun, dunia tidak selamanya ramah. Tahun demi tahun berlalu, panggung dangdut bergeser ke layar ponsel, digantikan algoritma dan viralitas instan. Nama Nina Carolina tetap bernyanyi, dari panggung ke panggung sudah banyak hasil rekamanan panggung di-upload ke YouTube, namun Nina namanya masih sebatas penyair panggung. Setelah 2 dekade namanya memudar, kehidupan Nina Carolina di Jagakarsa berjalan biasa-biasa saja. Ia sesekali masih bernyanyi di hajatan kampung. Namun, suara khasnya yang dulu memikat ribuan orang kini hanya menjadi hiburan untuk puluhan tetangga. Namun perubahan besar datang pada suatu sore. Dengan ponsel tuanya yang layar retak, Nina merekam dirinya sendiri. Tidak bernyanyi, tidak berdandan glamor, hanya duduk di kursi plastik biru di teras rumahnya. Ia berceloteh, apa adanya. Ajak aku ke mall? Alfa pun juga nggak apa-apa dah, yang penting jalan. Jangan ditinggalin. Nada suaranya setengah manja, setengah jenaka, ditambah gaya khas logat Betawi Jakarta Selatan. Ia unggah video itu ke media sosial tanpa banyak pikir. Tak disangka, dalam semalam, video itu meledak. Ribuan komentar membanjir, menyebutnya lucu, jujur, dan apa adanya. Dari sinilah, netizen mulai memberi julukan baru padanya. Empok Alfa, bagaikan kilat, undangan dari acara televisi mulai berdatangan. Produser menganggap kehadiran Nina alias Empok Alfa sebagai angin segar. Seorang wanita paruh baya dengan suara serak-serak basah, celoteh jenaka, dan aura khas kampung Jakarta yang menghibur sekaligus membumi. Nama Nina Carolina kembali ramai diperbincangkan, bukan sebagai diva dangdut panggung malam, tapi sebagai sosok viral fenomenal. Ia mulai were-weri di stasiun TV nasional, tampil di acara musik, talk show, bahkan sinetron komedi. Namun, tak banyak yang tahu bahwa setiap kali Nina berbicara di televisi, ada frekuensi aneh yang ikut terekam di gelombang siaran. Para teknisi audio sempat kebingungan. Ada lapisan suara tak terdengar telinga manusia, namun terdeteksi mesin, seolah suaranya mengandung kode rahasia. Fenomena inilah yang kelak membuat dunia sadar, Empok Alfa bukan sekadar bintang viral. Ia adalah kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar. Nama Empok Alfa melesat lebih cepat dari perkiraan siapapun. Dari sekadar celotehan sederhana di ponsel tuanya, kini ia jadi bintang tamu tetap di berbagai acara televisi. Raffi Ahmad, yang dikenal rajin menggandeng artis baru dan fenomenal, langsung mengajak Empok Alfa tampil dalam acara variety show-nya. Pertama kali muncul di panggung televisi bersama Raffi, penonton langsung jatuh cinta dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplas, logat Betawi yang kental, serta wajah jenaka penuh ekspresi. Empok Alfa tak hanya sekadar lucu ya tulen, jujur, dan apa adanya. Raffi, ajak gue ke mall? Jangan artis-artis cantik doang yang lo gandeng, celetuknya sambil manyun di tengah panggung. Studio pecah tawa,
Raffi pun ikut ngakak, mengangkat tangannya seolah menyerah. Dari momen itulah, chemistry keduanya mencuat, membuat Empo Alfa naik kelas dari sekadar bintang viral, jadi komedian profesional. Acara demi acara pun datang silih berganti. Empok Alfa hadir di sitkom, talk show, hingga sketsa komedi malam. Bahkan beberapa kali ia dijadikan cameo di sinetron dan film layar lebar. Popularitasnya meroket, bahkan sampai ke luar negeri diaspora Indonesia, di Malaysia, Singapura, hingga Hong Kong, ikut mengenalnya lewat potongan video YouTube. Namun, ada hal yang selalu jadi ciri khas. Setiap kali Empok Alfa berbicara, suara serak-serak basahnya membawa getaran aneh di ruang studio. Beberapa teknisi broadcast mengaku peralatan audio sering bermasalah saat ia tampil. Ada gelombang suara samar yang tak bisa dijelaskan, seperti frekuensi tambahan. Di balik sorotan lampu kamera, Empok Alfa kadang termenung. Popularitas ini seperti DJ Fu mengingatkannya pada masa mudanya sebagai Nina Carolina, penyanyi panggung Jagakarsa. Bedanya, kali ini ia bukan sekadar biduan dangdut. Kampung ia kini jadi ikon komedi nasional. Tapi, yang tak ia sadari, frekuensi unik dalam suaranya mulai menarik perhatian pihak lain. Bukan hanya stasiun TV, melainkan lembaga riset internasional yang menangkap gelombang asing itu. Beberapa tahun setelah namanya melesat tinggi, Empok Alfa masih warawiri di layar kaca. Ia sudah jadi ikon hiburan, bintang iklan, bintang tamu, tetap di berbagai program. Bahkan dijuluki Ratu Komedi Betawi Modern oleh para penggemarnya. Kehidupannya tampak penuh warna tawa, sorotan kamera, dan tepuk tangan. Namun, di balik panggung gemerlap itu, sebuah rahasia besar ia simpan rapat-rapat. Hanya suaminya dan 1-2 teman dekat yang tahu. Empok Alfa didiagnosis kanker payudara stadium awal. Ia mengetahuinya saat melakukan pemeriksaan medis sederhana. Awalnya ia mengira hanya benjolan biasa. Dokter menyarankan perawatan intensif, tapi jadwal syuting yang padat dan kontrak kerja membuatnya sering menunda. Nanti aja, habis acara ini, begitu alasan yang ia ulang-ulang. Setiap kali tampil di panggung televisi, Empok Alfa tetap memancarkan tawa. Tak ada yang menyangka bahwa di balik makeup tebal dan candaan ceplas-ceplosnya, ia sedang menahan rasa nyeri yang kadang menusuk dada. Suaminya sering mendesak agar ia istirahat total. "Nin, kesehatan lo lebih penting dari kamera. Gue takut kehilangan lo," katanya dengan nada cemas. Namun, Empok Alfa hanya tersenyum. "Tenang aja bang, gue masih kuat. Selama masih bisa bikin orang ketawa, gue nggak mau kalah sama penyakit ini." Hanya sahabat terdekat sesama komedian, yang sering satu panggung yang tahu cerita sebenarnya. Mereka menjaga rahasia itu, membiarkan publik tetap percaya bahwa Empok Alfa adalah sosok kuat, lucu, dan penuh energi. Tetapi, tanpa ia sadari, penyakit itu bukan sekadar penyakit biasa. Dokter mencatat keanehan pada sel-sel tubuhnya yang bergetar aneh saat diperiksa dengan alat khusus. Ada pola gelombang yang mirip dengan frekuensi suara misterius yang selama ini mengiringi tawanya di televisi. Seolah-olah tubuh Empok Alfa menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kanker. Sebuah anomali biologis yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, Jumat, 15 Agustus tahun 2025, langit Jakarta Selatan mendung sejak pagi. Udara di Jagakarsa terasa berat, seolah kota tahu ada sesuatu yang akan hilang. Di rumah besarnya yang hasil dari popularitas, Empok Alfa terbaring lemah. Beberapa bulan terakhir, penyakitnya berkembang cepat. Tubuhnya kurus, suaranya melemah, namun matanya masih menyimpan kilau semangat yang dulu. Selalu membuat orang tertawa. Suaminya menggenggam erat tangannya. Sahabat dekat yang tahu rahasia sakitnya duduk di ruang tamu, menahan tangis. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai berkumpul setelah mendengar kabar bahwa kondisi Empok Alfa makin kritis. Sekitar pukul 10 pagi, Empok Alfa membuka mata untuk terakhir kalinya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Jangan nangis. Hidup itu kayak panggung. Ada awal, ada akhir. Gue udah main peran gue. Kalian ketawa, itu udah cukup buat gue." Senyum tipis terukir di wajahnya,
Lalu perlahan napasnya melemah. Beberapa detik kemudian, Empo Alfa menghembuskan napas terakhirnya. Tangis pun pecah di dalam rumah. Jagakarsa berduka. Kabar wafatnya Empo Alfa menyebar cepat lewat media sosial dan televisi. Artis-artis papan atas termasuk Raffi Ahmad yang pernah mengangkat namanya di layar kaca mengunggah foto dan video kenangan bersama almarhumah. Ribuan orang memenuhi jagat maya dengan ucapan bela sungkawa. Namun, ada hal aneh yang terjadi pada detik kepergiannya. Beberapa saksi mengaku mendengar gema suara Empok Alfa di udara, seperti rekaman lama yang diputar ulang. Ajak gue ke mall, Alfa pun nggak apa-apa dah. Bukan hanya itu. Alat komunikasi di rumah sakit sekitar Jagakarsa sempat terganggu. Radio frekuensi lokal menangkap sinyal asing, membentuk pola suara mirip tawa Empok Alfa. Kematian itu bukan hanya akhir sebuah perjalanan hidup tapi juga awal dari misteri besar. Makam Empok Alfa berada di pemakaman umum Jagakarsa, tidak jauh dari rumah kontrakannya. Hari pemakaman itu dihadiri ratusan pelayat keluarga, tetangga, sahabat komedian, hingga artis-artis besar yang pernah satu panggung dengannya. Udara siang terasa berat, seolah alam pun ikut berduka. Namun, 1 minggu setelah penguburan, fenomena aneh mulai terjadi. Warga sekitar mengaku melihat puluhan, bahkan ratusan kucing mendatangi makam Empok Alfa setiap sore. Awalnya, hanya beberapa ekor kucing liar yang biasa berkeliaran di sekitar TPU. Tapi semakin hari, jumlahnya bertambah hingga mencapai ratusan. Anehnya, mereka tidak ribut, tidak berkelahi melainkan duduk rapi mengelilingi makam, seolah sedang menjaga atau berdoa. Beberapa orang mencoba mengusir kucing-kucing itu. Namun, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Tepat di gundukan tanah makam Empok Alfa, warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan kisah hidupnya. Dulu Empok Alfa sering kasih makan kucing liar di gang rumahnya. Kata seorang tetangga, mungkin mereka datang karena sayang. Tapi para peneliti lokal justru menemukan hal yang lebih aneh. Saat malam hari, ketika kaking-haking itu berkumpul, ada gema suara samar dari tanah makam, mirip rekaman suara Empok Alfa yang viral dulu. Suara itu terdengar seperti berlapis frekuensi tak hanya suara manusia, tapi juga getaran aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah makam itu masih memancarkan gelombang suara misterius yang pernah membuatnya begitu berbeda semasa hidup. Fenomena ini segera jadi berita nasional. Ratusan orang datang ke Jagakarsa bukan hanya untuk berziarah, tapi juga menyaksikan langsung ratusan kucing yang mengelilingi makam setiap sore. Ada yang menyebutnya karomah. Ada pula yang menganggap ini anomali sains. Yang jelas, kematian Empok Alfa tidak menghentikan cerita hidupnya. Justru, dari dalam tanah, ia meninggalkan tanda tanya besar. Apakah suaranya benar-benar suara manusia atau sesuatu yang lebih dari itu?